Halo Sobat Project, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini gua nggak ngajak kalian ke tempat angker, gua nggak ngajak kalian nyari penampakan, gua nggak ngajak kalian untuk mencari interaksi ya. Tapi di video kali ini gua mau ngajak kalian untuk melihat-lihat sisa daripada peristiwa Mei 1998. This as the day that Jakarta, one of Asia's great cities, was sacked by its own people. Yesterday the army watched the anarchy, today it took part. While these looters were scrambling to get away, the rage was directed against the affluent Chinese and their shop. This was one of the scores of department stores ransacked by the people from the slum next door. Anything was worth grabbing, as long as it was free. Once the symbols of Asia's newfound wealth, the shopping malls have now incurred the wrath of a mob. As many as 15,000 soldiers may have been deployed in the capital. Anarchy is daily routine. These are the victims of rubber bullets. Fired at close range, they can kill. The day began with fresh fires and more rioting in a capital now ruled by the mob. Gua mau tanya dulu deh, ya. Adakah Sobat Project yang nonton video ini ngalamin tragedi 1998 atau mungkin menyaksikan langsung peristiwanya? Kalaupun yang belum lahir, simak aja atau kalian bisa sambil googling juga ya. Nah, kenapa sih kerusuhan 1998 itu bisa terjadi ya? Dari sumber yang gue baca, penyebabnya adalah krisis finansial yang melanda Asia di tahun 1997. Dan dampaknya untuk Indonesia sendiri adalah ya kerusuhan 1998. Seperti bangunan yang ini ya, kalian bisa lihat di situ tuh ada teralis-teralis ya. Teralis-teralis itu adalah bukti bahwasanya bangunan itu pernah mengalami kerusakan akibat peristiwa Mei 1998. Dan menurut beberapa narasumber juga, kerusuhannya sendiri terjadi itu kurang lebih 3 hari ya, 13 Mei, 14 Mei, 15 Mei 1998. Sebelum kita mulai melihat-lihat sisa-sisanya, yuk kita dengerin dulu kesaksian dari narasumber berikut ini. Check this out. Halo, saya Lilis. Saya warga dari Pinang Siap. Saya pernah mengalami waktu kejadian 98 di kerusuhan Mei. Waktu itu saya kelas 1 SMP. Ketika itu banyak sekali massa yang mau kalah glodok gitu kan. Mereka mau melakukan aksi jarahan, aksi bakar-bakaran gitu kan. Ketika itu saya mau keluar rumah itu tidak bisa gitu. Soalnya posisi itu di depan rumah saya itu, saya berhadapan dengan stasiun kota, itu banyak sekali tank-tank tentara yang menjaga Jakarta itu kan. Kita mau keluar aja itu kita nggak boleh. Semua anak, waktu itu umur saya masih 12 tahun. Itu saya kelas 1 SMP. Jadi kita yang ada di dalam rumah itu tidak boleh keluar. Karena takut jadi amukan massa gitu kan. Itu saya ngalami gimana rasanya itu orang yang dipukulin, yang diseret-seret gitu kan. Jadi kita ngelihatnya gimana gitu ya, kita tuh takut karena waktu itu dilarang keluar karena kita perempuan ya, karena sasaran waktu itu banyak kan wanita gitu kan, wanita yang etis Tionghoa. Kalau di jalan tuh langsung mereka saya diikuti pukul, ditonjokin itu di depan kita gitu kan. Jadi yang ada juga wanita yang orang Tionghoa gitu kan, nggak boleh keluar, dia harus ditutupin dengan pakai kerudung, pakai jilbab gitu kan. Ibarat kata itu emang bener-bener trauma banget ya kita ngelihatnya itu kan. Emang kejadian itu emang saat itu sekolah kita harus diliburkan, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa beraktivitas, dan kalau keluar malam pun kita juga tidak berani karena suasana Jakarta itu memang benar kayak kota mati gitu. Jadi
98 itu pengaruhnya sangat benar-benar dahsyat buat kita gitu kan. Semuanya ibarat kata perekonomian juga, kita sekolah juga terbengkalai gitu. Saya ngelihat kerusuhan kayak begitu, banyak orang, apalagi daerah Glodok itu kan dibakar-bakarin, kita ngeliat ban mobil juga dibakar-bakarin gitu kan. Kita keluar juga kita tidak bisa gitu kan. Mau cari makan pun, kita mau kemana pun kita nggak bisa, kita mau aktivitas pun nggak bisa. Bahkan orang tua kita pun ngelarang kita untuk keluar karena apa? Takutlah anaknya kenapa gitu kan. Jadi kita hanya melihatnya itu dari dalam. Kita mau keluar pun itu tank-tank itu banyak banget. Yang tentara-tentara pada jaga dengan senjata lengkapnya gitu kan, melarang kita untuk keluar gitu kan. Jadi kita hanya aja posisi apa-apa di dalam rumah gitu. Jadi ya suasana memang sangat mencengkamkan sekali ketika peristiwa itu saya ngalamin saat ngelihat kerusuhan seperti itu gitu kan. Nah, kalian udah lihat kan kesaksian daripada narasumber yang barusan. Sebenarnya gue udah berusaha menanyakan kepada salah satu etnis Tionghoa yang memang berjualan di kawasan ini. Cuman beliau ini tidak mau didokumentasikan, apalagi direkam suaranya ya. Jadi dia hanya cerita gini, kerusuhannya memang dimulai itu sekitar menjelang siang ya, jam-jam 10, jam 11 siang. Cuman memang konsentrasi massa itu di kawasan ini udah rame massa gitu. Jadi seakan-akan memang udah siap mau rusuh gitu. Kata beliau juga kerusuhan itu berlangsung selama kurang lebih tadi versinya dia, yaitu 2 hari ya, tanggal 13 dan 14 Mei aja. Ya yang paling parah itu 13 Mei teman-teman. Dan untuk tanggal 14 Mei-nya sendiri sih kondisinya masih apa ya, meskipun masih mencekam tapi udah nggak separah tanggal 13 Mei. Dan 15 Mei sendiri itu kondisinya udah relatif aman damai ya, walaupun memang di beberapa titik di Jakarta masih terjadi kerusuhan. Oke, tadi kita udah lihat narasumbernya ya, dan juga tadi gue udah jelasin keterangan dari narasumber yang kebetulan dia etnis Tionghoa dan berdagang di kawasan ini. Mari sekarang kita lihat sisa-sisanya. Yuk.
Cikarang, Bekasi. Di sana ada 3 kawasan industri: Lipo Cikarang, MN2 Sunoso, Jabatik. Dunkin Donut. Rasanya kemana kayak gitu ya? Sampai tembak juga lu kali itu. Laki-laki Terima kasih Bung Bobo. Dan sementara saudara, kami ulangi kembali bahwa ruas tol Bakar kayak untuk saat ini ditutup kembali dengan alasan keamanan, sehingga Anda dulu perjalanan melalui ruas
Magelang. Oke teman-teman, gimana videonya? Sebenarnya ini masih banyak part ya, tapi untuk video yang kali ini kita fokusnya di kawasan Glodok. Nah, seperti rumah yang di belakang gua ini salah satu saksi bisu daripada peristiwa Mei 1998. Dan pesan gua, kalau kalian suka sama video ini, langsung aja subscribe dan like video ini, kasih komentar yang menarik, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan mungkin kalau kalian juga mau nambahin beberapa spot yang dulu pernah jadi titik-titik kerusuhan 98 di Jakarta, ya langsung aja tulis kolom komentar, karena gue juga masih nyari-nyari nih teman-teman ya. Jadi gue minta kalian bantu gue, oke? Gue Brojex, gue pamit ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya.